Putra Rahmatika. Saudara, Anda bisa menyaksikan acara ini saat ini secara langsung melalui laman Facebook Kompas TV Pontianak. Program ini merupakan hasil kerjasama Kompas TV Pontianak dengan Humas Pemerintah Kota Pontianak. Kita akan mendengarkan kisah, ini kisah yang inspiratif. Saat ini di tengah pandemi COVID-19, ancaman COVID-19 masih nyata, masih ada. Yang akan kita dengarkan adalah kisah dari Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Bahasan, yang alhamdulillah sudah melalui fase-fase perawatan ya Pak? Ya. Yang nanti akan menceritakan pada kita bagaimana proses perawatan yang kemarin dilalui. Pak Bahasan, hari ini kondisinya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin dinyatakan negatif dan sudah beraktivitas kembali, alhamdulillah lebih stabil kondisi ya Pak? Ya, artinya boleh dikatakan lebih baik dari sebelum terpapar lah seperti itu. Lebih baik dari sebelum terpapar? Ya. Tapi masih ada nggak Pak gejala-gejala yang masih terasa saat ini? Kalau untuk saya sendiri itu enggak ada sama sekali. Alhamdulillah. Pak Bahasan mungkin boleh berbagi dengan pemirsa. Saat awal pertama kali mengetahui Bapak positif, seperti apa ceritanya? Pada waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu lah, itu ada keluarga yang sakit, masuk rumah sakit dan dirawat, namun memang belum tahu kita positif atau enggaknya, dan itu sampai meninggal dunia. Pas sudah meninggal dunia, barulah keluar hasil swab bahwa yang bersangkutan keluarga saya itu positif seperti itu. Dari itulah setelah beberapa hari atau 2-3 hari saya ini merasakan demam, tidak bisa cium bau, terus diikuti yang lain juga pusing, terus diare, sehingga saya sempat ke dokter praktek, dikasih obat paracetamol lah, obat demam dan obat antibiotik, juga obat sakit kepala. Namun tidak menghasilkan kesembuhan, sehingga saya minta ke Kadis Kesehatan Kota Pontianak untuk diopname gitu. Itu atas inisiatif Namun Bapak sebelum sendiri? opname itu saya melakukan tes swab di rumah dinas. Pas dari swab itu 2 hari saya diopname seperti itu. Yang Bapak ceritakan tadi, keluarga Bapak yang sakit dan kemudian akhirnya meninggal dunia, turut berduka Pak. Bapak sempat datang melayat atau menjenguk saat sakit? Ya, karena keluarga saya yang mengurus sampai ke rumah sakit. Oh, oke. Bapak yang menemani sampai ke rumah sakit? Iya, termasuk keluarga saya juga. Artinya ada kontak erat lah. Iya. Saat Bapak bilang Bapak merasakan demam, apa yang berbeda dengan demam yang sebelumnya pernah Bapak alami? Ya, kalau saya selama hidup ini kan pernah juga di opname, pernah masuk rumah sakit itu sekitar 3 kali. Selama hidup saya masuk rumah sakit 3 kali, dan juga ada demam. Namun dengan terpaparnya COVID ini demamnya beda seperti itu. Karena kalau saya rasakan itu, saya alami lah pasca opname atau perawatan di rumah sakit itu demam. Kalau kita ini kan kalau demam kan kadang ada meriang, ataupun panas dingin. Nah, ini kalau dingin saya pakai selimut tapi keluar keringat. Pas dibuka selimut kedinginan lagi. Selain Bapak, saat itu ada anggota keluarga lain yang juga terkonfirmasi positif? Iya, semua istri anak saya terpapar, cuman mereka OTG gitu. Yang bergejala hanya Bapak artinya? Ya, saya termasuk timbul gejala berat. Kan orang terpapar ini kan ada 2. Dia tidak timbul gejala, terus timbul gejala. Yang timbul gejala ini terbagi 3 lagi, ringan, sedang, berat seperti itu. Nah, saya termasuk yang berat. Cuman alhamdulillah waktu itu saya itu gejala yang agak boleh dikatakan kalau dalam COVID ini gejala sesak napas itu tidak timbul di saya. Yang parah berarti demamnya? Semua. Okay. Pusing, sakit kepala, di ruas-ruas badan ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, capek, diare, mual, mau muntah, tidak bisa makan minum. Nah, cuman sesak napas saja yang tidak muncul.
karena mungkin saya tidak merokok, mungkin paru-paru lebih daya tahannya lebih kuat lah. Oh iya, jadi tidak membuat sesak nafas efeknya Iya. ya Pak. Tapi menurut dokter apa yang membuat gejala Bapak lebih berat dibandingkan dengan istri dan anak-anak? Nah, saya kurang paham dengan istilah medis. Yang jelas virus yang ada di diri saya itu lebih banyak dari anak istri saya seperti itu. Berarti Mungkin Bapak termasuk kuat. mungkin nilai CT-nya atau apa yang saya dengar dari secara medis lah, istilah medis itu CT. Kalau CT-nya itu apa namanya masih di bawah standar lah, di bawah ambang batas, itu masih aman. Ada yang seperti itulah istilah medis. Bapak punya penyakit penyerta lain saat itu? Enggak, saya cuman asam urat. Kalau asam urat enggak masuk kategori penyakit Komorbid, penyerta ya, atau komorbid, enggak masuk. Baik. Pak Bahasan, setelah ini saya ingin Bapak bercerita juga kepada pemirsa seperti apa ketika menjalani perawatan di rumah sakit. Kan banyak yang bilang ketika dirawat itu berat sekali ya Pak, karena kan harus diisolasi dan sebagainya. Kami ingin mendengarkan cerita dari Bapak dan apa sih yang bisa kita pelajari dari apa yang dialami Pak Bahasan saat itu. Kami akan kembali saudara sesaat lagi di Sapa Pontianak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak, saudara, kita masih bersama dengan Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Bahasan. Pak Bahasan sudah melalui masa-masa yang cukup berat ya Pak, karena terkonfirmasi positif COVID-19, masuk dalam gejala berat pula dan harus dirawat di rumah sakit. Berapa lama saat itu Bapak harus menjalani perawatan di rumah sakit Pak? Pada waktu itu saya di opname atau dirawat itu 12 hari. 12 hari? 12 hari, dan yang memang saya rasakan benar-benar kritis lah menurut saya, itu 6 hari. 6 hari pertama? Ya, 6 hari pertama itu luar biasa dan memang sangat memilukan lah. Yang terbayang itu sampai pada pemikiran saya secara pribadi itu memvonis diri udah mati seperti itu. Sampai segitunya. Tidak tahu, cuman kalau secara pribadi saya dirawat sendiri, tidak ada yang jenguk, tidak ada yang besuk, itu tidak ada persoalan. Tapi yang kepikiran itu keluarga yang di luar, lebih-lebih anak istri saya ini kan terpapar lah seperti itu. Jadi pikiran dan hati saya ini yang dipikirkan keluarga. Kalau diri saya kan, saya udah memvonis diri mati. Kenapa Bapak bisa sampai itu, kan putus asa sekali sudah? Bukan putus asa, memang tidak tahu juga penyakit COVID ini. Memang saya tanya dengan yang pasien yang lain juga, itu sama. Yang dialami sama. Kalau udah timbul gejala, bayangannya pasti ke kematian. Serangan psikologisnya kuat sekali berarti? Iya, beda dengan demam biasa lah ibaratnya. Dengan serangan demam biasa atau sakit biasa seperti itu. Nah, ini kan berarti dari kasus yang dialami Bapak, kita sudah bisa ambil pelajaran nih. Serangan psikologis kepada pasien COVID ini kuat sekali. Saat itu bagaimana Bapak memulihkan kembali kondisi psikologis Bapak supaya tetap optimis dan supaya tetap, masih ada peluang sembuh nih begitu? Ya, saya ibaratnya sangat bersyukur lah pada saat itu. Semua termasuk Bapak Wali Kota juga, Bapak Gubernur, dan yang lain juga, termasuk Kadis Kesehatan Kota Pontianak. Saya ini 6 hari kan tidak makan minum. Sama sekali? Tidak bisa ya, tidak mau. Artinya nolak benar makan minum itu. Sehingga infus pun susah. Jarum infus itu untuk masuk Karena susah. sudah kekurangan cairan ya? Kecil dan sulit ditemukan. Sampai mungkin kurang lebih 40 lebihan tusukan lah. Ya ampun. Ada satu hari juga kadang tidak diinfus karena tidak dapat pembuluh darah. Nah, jadi dengan dasar tidak bisa makan minum, semuanya yang tahu mendengar saya tidak bisa makan minum itu menyupport, memberi semangat supaya ya dipaksakan lah seperti itu, termasuk dari keluarga. Tapi tidak banyak yang tahu sih kalau saya dirawat itu, tidak banyak yang tahu. Nah, jadi dengan dasar itu termasuk dokter spesialis di rumah sakit kota itu datang ke ruangan itu mensupport supaya dipaksa, diperangi, dilawan lah. Harus pertama ngelawannya dengan dipaksakan makan minum, walaupun sedikit makan minum obat,
Ya kalau obat itu alhamdulillah banyak, luar biasa. Yang dari telan, yang melalui mulut, dan yang melalui infus. Itu luar biasa banyak. Jadi setelah 6 hari tidak mau makan, tidak mau minum, apa yang akhirnya membuat Bapak, sudahlah saya harus makanlah ini? Nah itu kekuasaan Tuhan. Mungkin banyak yang kawan-kawan di luar yang secara doa, memanjatkan doa melalui, kan banyak yang perkumpulan pengajian yang komunikasi dengan ajudan dan sopir saya itu memberikan doa, mengumpulkan orang, beberapa orang. Mungkin dasar itulah ada semangat support. Dan juga saya minum ramuan, ada semacam ramuan dari beberapa orang yang ngasih saran. Itu ramuan herbal, Pak? Ramuan kampung lah ibaratnya seperti itu. Ramuan kampung, ada juga ramuan yang obat sirup dari Kemenhan itu, dari Jakarta. Profesor yang kalau tidak salah yang orang yang ini cerita profesor yang buat. Saya juga minum itu, ada 3 jenis ramuan. Nah, dasar itulah ada sedikit mau makan gitu kan. Nah, setelah 6 hari, 7 hari, ke 8 harinya udah mulai kepingin makan. Oh. Jadi kepingin makan. Dasar itulah langsung muncul timbul tenaga ataupun semacam pikiran yang tadinya udah memvonis diri mati. Nah ini muncul bahwa ini saya akan sembuh seperti itu. Itu serem loh Pak kalau misalnya sudah sampai berpikir sudah nih saya pasti selesai nih gara-gara penyakit ini. Rata-rata semua yang muncul gejala berat seperti itu pernah cerita dengan saya, termasuk Kapolresta juga. Sama yang dialami itu kematian, artinya hatinya, pikirannya pasti arahnya ke kematian. Nggak tahu juga, beda lah dengan saya pernah masuk rumah sakit, pasca diperiksa dokter, itu udah beda, ada semangat untuk sembuh. Kalau ini luar biasa, memang ya kalau bisa masyarakat Kota Pontianak jangan nggak pernah percaya lah. Artinya kalau perlu jangan pernah mau terpapar, takutnya timbul gejala berat. Kalau Pak bahasan 12 hari itu yang menurut Bapak paling menyakitkan, paling susah, paling berat ditangani itu apa sih Pak? Makan, minum. Karena kan Mengumpulkan semangat. kita diare kan. Terus makan, minum enggak bisa. Hanya infus misalnya. Sedangkan infus tersendat juga. Karena ini, itu yang buat saya tergeletak, yang enggak bisa berdaya lah. Jadi Bapak bilang tadi sampai lebih dari 40 kali ditusuk ya? Iya. Bagaimana dengan tes-tes? Kan harus menjalani swab test cukup sering juga ya Pak? Enggak juga. Saya pasca sebelum opname, artinya sebelum terpapar, saya kan pernah swab, pernah rapid. Kalau rapid sering, swab negatif. Pasca saya timbul agak ada gejala setelah kontak erat dengan keluarga, dengan bibi itu saya swab lagi. Ternyata gejala saya makin hari makin muncul, makin timbul. Pasca saya minta diopname, dibawalah ke rumah sakit kota, diobservasi, termasuk di ronsen juga. Pas setelah diobservasi barulah hasil swab itu ada datang bahwa saya ini positif sekeluarga seperti itu. Cuman alhamdulillah anak istri saya itu OTG dan hanya isolasi di rumah. Tapi mereka tidak bisa menemani dong ya saat Bapak ada di rumah sakit? Nah, pasca hari ke-6-nya istri saya menemani. Karena saya tidak mau makan, minum. Pak Kadis Kesehatan Kota Pontianak itu punya inisiatif bahwa istri saya kan positif juga. Jadi kalau positif tidak ada persoalan untuk menemani supaya bisa merawat saya yang tidak mau makan. Ya ampun. Tidak mau makannya jangan-jangan rindu istri juga? Tidak juga, ya tidak ada. Cuman memang tidak bisa, pahit. Rasa itu pahit. Tidak ini, nolak kayak ke makanan itu nolak. Pak bahasan, yang bikin kita miris kan sampai hari ini masih ada orang yang bilang, oh ini penyakit tidak ada nih, ini cuma bisa-bisanya pemerintah saja. Nanti setelah jeda Bapak boleh ceritakan ya Pak, mungkin bisa kita luruskan fakta ini. Karena di sini Pak Wakil Wali Kota, Pak Bahasan sudah menjalani perawatan yang luar biasa, menjalani masa kritis, kalau boleh saya bilang, yang juga pasti sudah sangat menguras energi, menguras tenaga,
karena penyakit COVID-19 ini. Kami akan kembali di Sapa Pontianak setelah jeda berikut. Sapa Pontianak masih hadir di hadapan Anda. Kita membawa cerita dari Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Bahasan, yang sebelumnya harus menjalani perawatan sampai 12 hari di rumah sakit karena COVID-19. Saudara, bagi Anda yang ingin bertanya atau yang ingin menyampaikan komentar, Anda bisa tinggalkan di kolom komentar di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Kami siarkan secara langsung saat rekaman ini kami ambil. Pak Bahasan, kita kembali ke tadi perbincangan kita. Sampai sekarang masih banyak yang berpikir bahwa COVID ini tidak ada nih, ini cuma bisa-bisanya pemerintah atau ini cuma konspirasi. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Nah, inilah memang bagi kita, bagi kami lah, terutama tim Satgas, kan asalnya gugus tugas, sekarang berubah jadi Satgas. Nah, ini memang agak krusial, agak dilema. Bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memang sampai saat ini memang masih banyak yang tidak percaya atau keberadaan COVID ini seolah-olah hanya konspirasi, akal-akalan pemerintah seperti itu untuk mencari suatu keuntungan atau apa, tidak tahu saya. Cuman yang jelas untuk mengedukasi masyarakat ini memang luar biasa sulit. Fakta di lapangan, masyarakat yang menggunakan masker pun hanya karena takut dirazia, bukan karena kesadaran untuk menghindari terpapar dari COVID. Artinya secara pelaksanaan prokes, protokol kesehatan, namun lebih condong ke arah itu. Cuman kami selaku tim Satgas Kota, pemerintah Kota Pontianak tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi yang memang kondisinya sangat terbatas. Kita mau memberikan sosialisasi, mengumpulkan orang ramai kan tidak bisa secara protokol kesehatan. Jadi dengan upaya terbatas melalui media atau melalui acara-acara yang kebetulan sangat terbatas, kita sampaikan dengan cara tidak putus asa lah seperti itu. Mau percaya atau tidak, yang penting kita udah nyampaikan. Dan pencegahannya dengan menggelar razia-razia tempat kerumunan yang memang mengandung kerumunan, menimbulkan kerumunan sehingga bisa menimbulkan terpaparnya dari satu yang lain, dari satu orang ke orang yang lain seperti itu. Yang paling membahayakan ini kan yang OTG. Yang OTG dengan kondisi sehat, mereka akan marah kalau kita tegur tidak menggunakan masker atau apa di gangnya, di rumahnya atau di kampungnya. Nah, ini yang paling bermasalah. Tapi kalau ke tempat-tempat umum, mereka ini udah menggunakan masker karena satu hal aja, takut kena razia seperti itu. Tapi kalau untuk menjalankan protokol, kesadarannya di rumahnya atau di gang tempat mereka berdomisili, ini perlu kerja ekstra lah para tim Satgas dan memberikan semacam pemahaman. Ya alhamdulillah sekarang sudah banyak yang boleh dikatakan Pontianak sempat zona merah. Artinya dengan adanya sempat zona merah berarti kan korban yang terpapar ini luar biasa peningkatannya, dan terjadi klaster-klaster perkantoran dan rumah tangga kemarin sempat di beberapa minggu belakangan ini, ke belakang kemarin itu ada timbul gejala ringan, terutama banyak keluarga yang mengadu ke saya lah, terutama timbul gejala semacam tidak bisa cium bau. Kalau saya secara pribadi udah langsung memvonis itu gejala COVID. Yang paling harus diwaspadai timbul gejala sesak. Sampean harus kalau timbul gejala sesak cepat cari puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan alat pernapasan seperti itu. Saran saya seperti itu. Bapak saat itu untungnya tidak perlu sampai pakai ventilator, alat bantu pernapasan ya Pak? Enggak, saya hanya bantuan pernapasan oksigen saja, enggak sampai ke ventilator karena saya enggak sesak. SPO2 saya itu 90 masih tahap normal lah. Pak Bahasan, setelah Bapak juga menjalani perawatan di rumah sakit dan saya kan bisa bilang Bapak pasti punya pengalaman yang lebih dibandingkan kami semua kan, karena Bapak sudah menjalaninya langsung. Menurut Bapak evaluasi seperti apa sih yang diperlukan untuk penanganan COVID-19 di Kota Pontianak supaya lebih baik lagi? Ya sebenarnya kalau untuk memberikan pemahaman atau evaluasi
Kalau penanganan di rumah sakit, alhamdulillah. Artinya kalau terpaparnya seperti sekarang masih berjalan normal. Artinya secara tim medis atau perawat medis itu masih mumpuni, masih cukup. Dengan ditambah relawan yang ada seperti itu. Namun kalau terjadi di gelombang kedua ini membludak, ini yang agak dilema. Kita mungkin penanganannya mungkin agak agak terkendala seperti itu. Cuman Berarti alhamdulillah jangan sampai hari kasusnya ini nambah lagi. alhamdulillah sampai hari ini udah artinya dari zona merah ke oranye kan seperti itu. Artinya yang terpapar ini mungkin tidak terlalu ini, karena kita semenjak zona merah itu kita langsung action menggelar razia, terus pemantauan dan juga menutup, membatasi kegiatan pada malam hari sampai jam 21, dan tempat-tempat yang memang menimbulkan keramaian yang tidak ada terindikasi untuk ke arah ekonomi lah seperti Waterfront City itu kita tutup untuk sementara, alun-alun Kapuas, karena itu bisa menimbulkan kerumunan. Dan alhamdulillah masuklah ke zona oranye seperti itu. Namun dari semua itu kami tim Satgas ini sangat membutuhkan para tokoh, para dai, para tokoh masyarakat, tokoh agama itu untuk bersama-sama memberikan pemahaman bahwa COVID ini sebenarnya jelas dan pasti keberadaannya, dan cara penularannya itu sangat cepat melalui droplet. Nah, ini yang belum dipahami. Penggunaan masker dengan cuci tangan nih kan orang tahunya apa disuruh cuci tangan, disuruh pakai masker kan karena apa? Karena droplet kan seperti itu. Karena muncratnya droplet atau air ludah ibaratnya bahasa Melayunya, ini perlu pakai masker dan perlu sering cuci tangan dan jaga jarak. Nah, ini yang masyarakat tidak memahami. Cuman tahunya masker paling bisnis masker seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman yang sangat kental lah. Dan saya secara pribadi juga sangat prihatin, sangat miris kepada warga masyarakat yang sampai saat ini masih tidak percaya dengan keberadaan virus corona ini. Nah, ini mau seperti apa lagi lah. Saya udah mengalami, bahkan sempat dirawat secara intensif. Cerita ke orang pun mereka masih ragu seperti itu. Masih ada yang sanksi juga ketika Bapak cerita? Masih ada yang tidak percaya juga? Kalau bahasanya sih barulah saya mulai percaya seperti itu. Nah, ini berarti kan sebelumnya tidak pernah percaya. Iya. Baik Pak Bahasan, setelah ini kita akan kembali lagi. Masih di Sapa Pontianak, saudara, nanti juga kita akan lihat apakah sudah ada komentar atau pernyataan yang masuk di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Akan kita bacakan setelah yang berikut ini. Kami jeda sejenak. Anda masih menyaksikan Sapa Pontianak, saudara. Ada beberapa komentar Pak Bahasan yang sudah masuk di laman Facebook Kompas TV Pontianak. Saya bacakan ya Pak. Yang pertama ini ada Trisnawati Wagiman. Sangat bagus untuk informasi pada masyarakat. Sehat terus Pak Wakil Wali Kota, katanya Pak. Terima kasih Bu Trisna, semoga Bu Trisnawati juga sehat selalu. Ada dari Citra Apsari. Selamat pagi Pak Bahasan. Mau tanya, selama Bapak dirawat diberikan obat apa saja Pak sehingga Bapak bisa sembuh dari COVID-19? Ya, saya ucapkan terima kasih atas komen dan pertanyaannya. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa masyarakat Kota Pontianak sudah mulai peduli lah dengan keberadaan COVID, bahwa betul memang COVID itu nyata, fakta ada, dan menjadi wabah di 214 negara seperti itu, termasuk Indonesia. Kalau berbicara obat yang dikasihkan, karena memang sampai saat ini virus COVID-19 ini belum ada obatnya, masih dalam tahap uji coba vaksinnya, dan mungkin Januari atau kapan, bahkan ada yang mengatakan April. Nah, ini belum jelas, masih pro kontra. Kalau obat yang diberikan di rumah sakit, terus terang obat ya paracetamol, obat penahan rasa sakit,
vitamin. Kalau diare dikasih obat diare, sakit kepala dikasihkan obat sakit kepala. Itu aja yang diberikan. Tergantung keluhan pasiennya berarti? Ya, tergantung keluhan pasien dan hasil pemeriksaan yang terindikasi sakit apa, penyertanya biasanya seperti itu. Oke. Pak, ada satu lagi pertanyaan dari Hadi Sudirmansyah. Habis biaya berapa Pak Wakil Wali Kota katanya? Nah, kalau bicara mengenai biaya, sebenarnya penanganan COVID sudah jelas itu secara undang-undang kan ditanggung oleh negara. Di pemerintah daerah ditanggung oleh daerah seperti itu melalui APBD. Dan sifatnya kalau dari pusat itu kan bantuan-bantuan seperti APD dan lain sebagainya, mungkin obat-obatan juga. Itu sebenarnya gratis kalau orang sakit karena COVID ini gratis, tidak ada biaya, tidak ada dikenakan biaya seperti itu. Baik. Pak Bahasan, mungkin boleh juga diceritakan kepada pemirsa Pak. Kan selama ini kita tuh sering mendengar cerita bahwa tenaga medis harus berjuang keras sekali menangani pasien COVID-19 ini. Yang saat itu Bapak saksikan sendiri di rumah sakit seperti apa Pak? Ya sebenarnya dibilang berjuang keras itu benar adanya, karena memang wabah kan. Wabah ini kan sangat berbahaya. Kalau tidak betul kehati-hatiannya, mereka para tim medis itu akan terpapar. Termasuk dokter lah. Kan walaupun pakai APD, ada kesalahan sekecil apapun, kelalaian misalnya, karena yang namanya pasien ini kan kena wabah. Wabah ini kan berarti penularannya luar biasa. Dan COVID ini beda dengan DBD. DBD juga wabah. Virus-virus yang lain juga wabah. Cuman cara penularannya sangat cepat dan mudah sekali melalui droplet kan seperti itu. Bisa nempel di baju, bisa nempel di tangan, bisa nempel di benda, lalai sedikit kan bisa kena seperti itu. Makanya bagi perawat medis khusus COVID dan para relawan, saya secara pribadi memberikan apresiasi karena dengan kondisi honor yang mereka terima ini kecil kalau menurut saya. Nah, ini mereka mau bergulat dengan orang yang memang terkena virus COVID-19 yang sangat cepat penularannya dari orang ke orang. COVID ini kan tidak mau mungkin ke ayam tidak mau dia. Kalau kita ludah ayam kita positif misalnya, kita ludah ayam mungkin ayam tidak akan terpapar seperti itu. Ini yang membuat kita harus lebih berhati-hati, terutama para tim medis. Yang jelas memang ya saya secara pribadi salut lah, artinya mau menangani orang lain. Artinya mereka juga punya keluarga, dan bahkan ada cerita juga di keluarga mereka ini ada pro kontra. Ada yang melarang tak usah jadi perawat COVID misalnya, namun mereka ini tetap melakukan itu demi kemanusiaan. Luar biasa ya Pak, saya sampai merinding loh Pak. Panggilan tugas namanya ya Pak. Iya. Pak Bahasan, kan sebelum Bapak terkonfirmasi positif pun Bapak sudah sering menceritakan tentang mengajak masyarakat tentang ayo dong menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian akhirnya kok Pak Bahasan bisa kecolongan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga. Ya karena itulah orang kan kadang menstigma bahwa persoalan wabah kematian ini kan sudah takdir. Padahal takdir itu kalau sudah sampai baru kita tahu. Sebelum sampai tidak akan pernah tahu kan seperti itu. Makanya dibutuhkan yang namanya ikhtiar. Saya sudah melakukan prokes sebelum saya terpapar itu sangat luar biasa. Anak saya itu sampai saya larang tidak boleh ngaji. Sekolah udah jelas. Ngaji kan anak saya masih ngaji di kampung, belajar ngaji gitu kan. Terus istri saya tidak boleh ikut pengajian, sudah saya larang. Terus masker, kadang di rumah pun pakai masker seperti itu. Cuci tangan sering, kalau dari luar langsung cuci tangan, mandi, sudah kita laksanakan. Tapi ya itulah, kalau udah takdir masih kecolongan. Mungkin ini ada hikmah, ada hikmahnya. Kita petik hikmahnya kepada diri saya bahwa ya kita tidak usah terlalu paranoid lah terhadap persoalan wabah ini. Artinya tidak usah ketakutan yang berlebihan, karena biar bagaimanapun ya tetap takdir lah yang menentukan. Namun ikhtiar juga bagian dari takdir.
ikhtiar itu bagian dari takdir. Kalau ndak ada ikhtiar, berarti kita ndak percaya takdir kan seperti itu. Ya Pak, setuju sekali. Pak, ini kan Bapak sempat bilang tadi di 6 hari pertama dirawat di rumah sakit, Bapak tuh sudah memvonis, jangan-jangan ini adalah akhir dari hidup saya gitu. Setelah kemudian Tuhan memberikan lagi kesempatan untuk Bapak masih bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Apa yang berbeda dari Pak Bahasan yang dulu dan yang sekarang menurut Bapak? Adakah perbedaannya secara spiritual? Kalau secara spiritual ndak ada sih. Artinya sama saja, cuman dari saya terpaparnya dengan dirawat dengan gejala berat, ini membuka hati saya bahwa boleh dikatakan dalam istilah medis itu kan imun. Nah, kalau dalam istilah kebatinan itu iman. Nah, imun, iman, aman. Artinya mengamankan diri dari ikhtiar itu. Artinya melaksanakan ikhtiar dengan melaksanakan prokes, protokol kesehatan yang benar. Kadang orang pakai masker nih kan, waktu di jalan pakai masker. Pasca kontak seperti ini kadang ditarik maskernya, bisik gitu kan. Nah ini yang salah, fatal itu. Biasa banyak orang di kantoran, di mana ketemu kawan, pasca dari rumah masker luar biasa. Tapi pasca ketemu ngomong pakai dibuka, seolah-olah kurang pas. Justru saat ngomong itu yang harus dipakai. Justru yang kan? saat ngomong itulah masker ini harus tetap nempel ketat di mulut hidung kita seperti itu. Nah ini yang banyak kesalahan, sehingga walaupun masker sudah digunakan masih kecolongan, masih kecolongan seperti itu. Karena kita tidak tahu yang OTG ini teman, keluarga, kerabat. Nah, makanya saya mengajak kepada semua masyarakat Kota Pontianak ini, kita harus memvonis bahwa seluruh masyarakat Kota Pontianak ini sudah kita anggap mengandung virus. Jadi kita sudah lebih waspada, sudah membentengi diri. Berarti saya, sampean, yang lain juga mengandung virus. Sehingga apa? Kuncinya ya 3M atau 4M itu. Semuanya sama-sama, artinya tidak usah ada ketersinggungan. Betul. Nah, ya seperti itu. Pak, kita jeda dulu sejenak, masih ada satu segmen lagi. Kami akan kembali di dalam Sapa Pontianak, masih bersama Bapak Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Bahasan. Saudara, ini adalah segmen akhir di Sapa Pontianak hari ini. Kita masih mendengarkan cerita Pak Wakil Wali Kota, Pak Bahasan, yang alhamdulillah berhasil sembuh dari COVID-19. Pak Bahasan, Anda kan melalui masa yang berat sekali kalau menurut saya. Siapa yang saat itu berhasil mendukung atau memberikan kontribusi paling besar untuk Bapak mengalami masa-masa ini? Termasuk salah satunya istri saya, dan yang lain juga, termasuk Pak Wali, Pak Kadis, Bu Wali. Itu nyupport sangat luar biasa untuk supaya saya ini bisa melawan. Cara melawan ya untuk meningkatkan imun itu makan minum sebenarnya. Itu aja. Seperti apa dukungannya? Anak-anak saat itu bagaimana? Kan pasti belasan hari tidak pulang ke rumah, dirawat di rumah sakit. Seperti apa reaksi anak-anak karena tidak bisa ketemu dengan ayahnya? Kalau anak saya yang tua, itu yang paling tua itu kan sudah kuliah, jadi tidak ada persoalan mereka memahami. Kalau yang masih kecil itu yang kelas 6 SD itu tidak tahu. Kalau saya masuk rumah sakit kena terpapar dan dia juga positif itu tidak tahu, tidak dikasih tahu. Artinya tidak ada kesedihan yang luar biasa. Yang sedih ini saya aja di rumah sakit itu memikirkan mereka. Support sistemnya kuat, tapi bapaknya yang jadi mellow saat itu. Iya. Kenapa kepikiran akan meninggalkan anak-anak, istri gitu ya, udah jauh kan banget kita bayangkan nih, misalnya pasca itu saya takdir meninggal misalnya karena COVID lah, karena penyebab COVID. Terus saya masuk rumah sakit, kan anak saya yang kecil itu tidak tahu kalau saya ini masuk rumah sakit dan terpapar COVID. Taunya mungkin saya berangkat atau kemana. Nah, saya pulang dari rumah sakit, saya tanya dengan anak yang kecil itu, kamu tahu enggak bapak ini dari rumah sakit? Enggak tahu, dia tahunya berangkat katanya kan. Nah ini cerita kan, kalau pas waktu itu takdir menyertai saya dan saya meninggal, kan jenazah atau mayit saya ini kan langsung ke pemakaman, bukan protokol ke rumah. COVID. Iya, pasti protokol COVID kan, bukan ke rumah, tapi langsung ke pemakaman.
Nah, ini yang sangat memilukan kalau menurut pemikiran saya terhadap anak istri saya gitu. Tahu-tahu langsung dari rumah sakit langsung ke pemakaman. Nah, yang tidak tahu sama sekali saya masuk rumah sakit ini kan berarti ini luar biasa sangat memilukan, menyedihkan. Tapi berarti yang begini-begini ini tidak boleh dipikirkan kalau kita terkonfirmasi positif. Ya karena bukan tidak boleh dipikirkan karena dengan sendirinya datang seorang. Oke. Datang seorang. Bukan kita sengaja mikirkan, bukan. Karena memang di hati, di pikiran itu datang sendiri dengan sendirinya. Makanya tidak bisa terhindari. Tidak tahu juga karena mungkin padahal kan kalau secara medis, hitungan medis, risiko kematiannya COVID ini hanya 3% dibanding virus Ebola, Ya. virus Spanyol gitu kan. Itu risiko kematiannya hanya 3%. Kalau Ebola itu kan lebih dari 50%. Kalau sudah terpapar bisa divonis 3-4 hari lagi meninggal. Iya. Nah, kan Bapak sudah merasakannya, sudah melaluinya, sudah paham betul. Kalau misalnya ada pemirsa yang mungkin saat ini terkonfirmasi positif ataupun ada keluarganya yang terkonfirmasi positif, apa saran yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau ada warga masyarakat, ya ini berlaku semua masyarakat lah, wabil khusus Kota Pontianak, bahwa saya tuh selalu sering menyampaikan sebelum saya terpapar dan setelah terpapar. Udahlah, kalau ada keluarganya, bapak, ibu, atau sambian saya bilang, ada timbul gejala yang mirip COVID, udah tidak usah ragu, itu harus kita sendiri yang memvonis COVID, agar penanganannya tidak terlambat. Seperti itu. Dan bagi yang udah terpapar dan dirawat di rumah sakit, satu-satunya berdasarkan pengalaman saya ya, makan dan minum itu harus betul-betul dipaksa. Pahit seperti apapun, itu harus dipaksa. Dan memang harus, disitulah kunci untuk melawan COVID ini. Seperti itu. Kalau obat ini kan ibaratnya hanya mengobati rasa sakitnya, rasa keluhannya. Nah, tapi kalau makan minum ini betul-betul imun, betul-betul untuk kekuatan imun kita seperti itu. Nah, tapi bagi yang terpapar, dirawat dan mempunyai komorbid, artinya penyakit penyerta, nah ini memang sangat rumit, sangat sulit. Penanganannya dokter pun sulit. Itu butuh mungkin ada semacam obat-obat yang memang khusus yang memang di luar penanganan COVID. Kan ada obat yang di luar penanganan COVID. Tidak termasuk hitungan COVID lah. Ya. Kalau menggunakan obat itu harus membeli sendiri misalnya. Berarti orang-orang yang punya komorbid ini memang benar-benar harus dijaga betul supaya jangan terkena paparan virus ya Pak? Ya harus ekstra, karena kadang kan gini, di suatu keluarga, ini ada kakek nenek, ada ibu bapak, ada paman mungkin, ada bibi. Terus yang ponaan atau cucu ini kan sehat, masih muda. Dia keluar ke sana kemari dengan tidak menggunakan masker, bandel lah ibaratnya. Terus terpapar di luar oleh virus COVID ini dan ternyata pulang ke rumah, dia kontak erat dengan anggota keluarga di rumah yang punya penyakit bawaan. Nah, ini yang sangat membahayakan. Tanpa disadari, si cucu atau ponaan atau anggota keluarga yang sehat yang masih muda ini memaparkan, menularkan ke anggota keluarganya, bapak ibunya atau kakek neneknya. Boleh dikatakan berarti kan udah boleh dikatakan ada indikasi membunuh anggota keluarganya sendiri. Seperti itu. Bahkan pasca sakit karena tidak percaya, tidak mau dibawa rumah sakit, ini lebih miris lagi. Karena apa? Karena terlambat sedikit kalau timbul gejala sesak napas, terlambat 30 menit saja. Ini bisa menjadi fatal dan menjadi penyebab kematian. Istilahnya Bapak yang sebelumnya tidak punya komorbid yang begitu fatal saja, kondisinya bisa sangat drop ketika diserang COVID-19 ini ya Pak? Iya, karena memang semua rata-rata yang terpapar COVID ini pasti berhadapan dengan tidak bisa makan dan tidak mau minum. Tantangannya di situ, Ya, bagaimana menimbulkan nafsu makan minum tadi? Karena kalau udah berat, udah timbul sesak napas, pasca makanan dimasukkan atau air pasti muntah. Dengan sendirinya termuntahkan. Pak, ini kita sudah sampai di akhir Sapa Pontianak hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat terkait dengan pesan-pesan dari Pak Bahasan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan? Silakan Pak. Ya, ada beberapa hal yang memang sangat penting dan memang ini sulit mungkin diterima oleh masyarakat Kota Pontianak.
sudahlah, mulai sekarang kita harus yakin dan percaya bahwa COVID ini benar-benar ada dan harus mematuhi prokes atau protokol kesehatan yang sudah dicanangkan atau diprogramkan oleh pemerintah, bahkan dengan dengan edukasi kegiatan tentang penanganan COVID. Nah, ini harus masyarakat mau tidak mau, sesulit apapun dengan pola hidup baru yang kita jalankan sekarang ini, walaupun sangat terganggu demi kepentingan keberadaan kita, kehidupan kita tentang ekonomi, sosial, budaya tetap eksis. Ya, satu-satunya ia mematuhi prokes kesehatan, protokol kesehatan yang 4M atau 3M. Kan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun 20 detik minimal, dan menjaga jarak, serta menjaga kesehatan, olahraga, mempertahankan imun. Nah, ini yang paling penting bagi masyarakat untuk tetap dijalankan. Tidak usah terlalu terganggu dengan berita-berita hoak yang tidak bermanfaat, sehingga kita bisa terpapar dengan COVID, barulah akan menimbulkan kepanikan. Kalau sudah terpapar, nah ini persoalannya pasti bukan yang dicari, itu pasti ya pemerintah, tim medis, penjaga kesehatan atau petugas satgas yang ada, bukan provokasi-provokasi yang tidak ada ujung pangkalnya hanya untuk mencari popularitas. Itu tidak usah terlalu didengar, sehingga kita semua bisa terkurangi lah daripada terpapar untuk di kota Pontianak. Karena memang protokol kesehatan yang 3M ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting disiplin, yang penting benar-benar niat untuk menerapkannya ya Pak ya? Ya, insya Allah kalau kita taat dan patuh terhadap penggunaan masker yang benar, risiko terpaparnya itu sangat kecil, kemungkinan kita bisa terpapar. Baik, Pak Bahasan, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Sampaikan salam untuk keluarga ya Pak. Mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu. Saudara, demikian akhir dari Sapa Pontianak hari ini. Kisah yang hari ini diceritakan oleh Pak Bahasan, semoga saja bisa kita ambil inspirasinya, karena kalau saya sendiri banyak sekali inspirasi tadi yang bisa saya ambil tentang bagaimana kita harus mengupayakan menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai terserang COVID-19 ini. Saya Dea Citra Rahmatika pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.